Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Azalea. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai forgiveness therapy atau terapi memaafkan, yang merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi untuk membantu individu mengatasi luka batin dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berinteraksi dengan orang lain, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Namun, dalam interaksi tersebut, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari. Seringkali, perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, atau perilaku orang lain dapat menimbulkan rasa sakit hati, kecewa, bahkan trauma. Tidak semua individu mampu merespon hal tersebut dengan baik. Banyak yang akhirnya menyimpan rasa marah, dendam, dan kebencian dalam jangka waktu yang lama. Padahal, menurut penelitian, proses memaafkan memang bukan hal yang mudah, karena melibatkan emosi yang kompleks dan membutuhkan usaha serta kesiapan mental. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan memaafkan? Memaafkan bukan berarti melupakan peristiwa yang menyakitkan, dan juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah sebuah proses psikologis di mana individu berusaha mengurangi dorongan untuk membalas dendam, menurunkan kebencian, serta meningkatkan keinginan untuk berdamai. Menurut McCullough, memaafkan merupakan perubahan motivasi dalam diri seseorang, yaitu dari keinginan untuk menghindar dan keinginan untuk membalas, menjadi keinginan untuk memperbaiki hubungan. Dalam konteks ini, muncullah yang disebut sebagai forgiveness therapy. Forgiveness therapy adalah suatu bentuk intervensi psikologis yang bertujuan untuk membantu individu memproses pengalaman menyakitkan, mengelola emosi negatif, serta mengembangkan sikap memaafkan secara lebih sehat. Terapi ini membantu individu untuk tidak terus-menerus terjebak dalam perasaan marah, dendam, ataupun sakit hati. Nah, sebaliknya, individu diajak untuk memahami, menerima, dan secara perlahan melepaskan beban emosional tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuman dan rekan-rekan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa forgiveness therapy memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan motivasi memaafkan. Dalam penelitian tersebut, kelompok yang diberikan forgiveness therapy mengalami peningkatan skor motivasi memaafkan setelah intervensi, dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan terapi. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya sekedar konsep, tetapi sesuatu yang bisa dilatih dan dikembangkan melalui pendekatan psikologis. Selain itu, memaafkan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental. Individu yang mampu memaafkan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Mereka lebih mampu mengelola emosi, merasa lebih tenang, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan, dalam penelitian lain, disebutkan bahwa memaafkan dapat membantu menurunkan emosi negatif dan meningkatkan kebahagiaan, kebermaknaan hidup, serta penerimaan diri. Secara umum, forgiveness therapy dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengenalan dan pemaafan mengenai konsep memaafkan. Pada tahapan ini, individu diajak untuk memahami bahwa memaafkan adalah proses yang penting bagi dirinya sendiri. Tahap kedua adalah refleksi diri, di mana individu mulai mengidentifikasi pengalaman menyakitkan yang pernah dialami serta emosi yang muncul dari pengalaman tersebut. Tahap ketiga adalah proses pengelolaan emosi, yaitu individu mulai belajar menerima perasaan yang ada tanpa menghakimi, serta memahami sudut pandang yang lebih luas. Tahap keempat adalah letting go, yaitu melepaskan emosi negatif seperti dendam dan kebencian,
Dan tahap terakhir adalah membangun makna baru, di mana individu mulai melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri. Tahapan ini sejalan dengan proses terapi yang dilakukan dalam penelitian, yang terdiri dari 5 sesi, mulai dari pengenalan hingga praktik memaafkan dan berbuat baik. Yang menarik, forgiveness therapy tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis, tetapi juga pada kondisi fisik. Memaafkan dapat mempengaruhi sistem tubuh, seperti menurunkan hormon stres dan meningkatkan perasaan bahagia serta ketenangan dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang kesehatan diri sendiri secara keseluruhan. Namun, penting untuk dipahami bahwa memaafkan adalah proses, bukan sesuatu yang instan. Setiap individu memiliki waktu dan cara yang berbeda dalam memaafkan. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Yang terpenting adalah adanya kemauan untuk mulai melepaskan beban emosional sedikit demi sedikit. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa forgiveness therapy merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam membantu individu untuk meningkatkan kemampuan memaafkan. Dengan memaafkan, individu tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga menciptakan kedamaian dalam dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, memaafkan bukan tentang orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.